Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang setia mengadakan rekaman, dan kami harap dan saya mengharap semoga bermanfaat bagi umat masyarakat, khususnya bagi kita sendiri dan keluarga. Hadirin yang saya muliakan, kemarin itu kita akan membahas masalah fitrah, yang mana sudah dijelaskan husnul khotimah itu artinya pulang kembali membawa fitrah. Fitrahnya tetap bersih sehingga kita kembali kepada Allah. Hadirin yang saya muliakan, kita masih melanjutkan masalah fitrah agar kita bisa lebih memahami. Fitrah itu memiliki karakter. Jadi Bapak, ya, saudara, ibu-ibu maupun yang di rumah yang mendengarkan baik langsung ataupun rekamannya, fitrah itu memiliki karakter. Jadi kalau kita sudah mengenal karakter fitrah, kita bisa memotret diri kita. Saya ini fitrah apa belum? Fitrahnya itu sudah sekian persen ataupun hilang sama sekali. Itu bisa dipotret dengan karakter fitrah itu sendiri. Fitrah itu karakternya adalah taat kepada Allah. 100%. Taat kepada Allah, nurut kepada Allah, itu fitrah. Tidak bisa ditawar-tawar, memang itu pemberian dari Allah. Pada dasarnya manusia lahir fitrah, artinya nurut kehendak Allah. Ya. Nah, karakternya yaitu taat, nurut, tunduk kepada Allah. 100% lahir maupun batin. Itu fitrah. Tidak ada fitrah itu kecampuran najis, itu tidak ada, karena bersih. Apa najis di sini? Najisnya hati. Orang fitrah tidak ada, rasa aku itu tidak ada. Jadi ciri-ciri kalau saudara, panjenengan, hadirin, ibu-ibu ya, kalau fitrah itu memang betul-betul ada di hati, jenengan tidak ada perasaan aku di hati, itu sudah hilang, karena kembali pada fitrah. Tapi kalau masih ada merasa aku, merasa ingin dimuliakan orang, merasa ingin dirinya itu diangkat, dipuji, berarti fitrah itu sudah hilang di hati kita. Fitrah itu taat, tunduk 100%. Ketika itu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang kemarin kita bahas, itu hatinya, fitrahnya itu murni. Ketika beliau itu ditanya masalah ibadah, masalah tobat, ma'abadtuka khaufan min narika, sambil tersenyum, aku tobat, aku taat bukan karena takut neraka. Aku menangisi dosa bukan takut karena neraka. Kalau kita gimana? Karena dosa tobat. Akhirnya tobatnya bukan karena Allah, karena takut dimasukkan neraka. Tidak apa-apa. Mau makomnya memang makom itu. Tapi harus meningkat.
agar fitrah itu tetap bersih. Wa ma tama'an fi jannati, dan matur kepada Allah. Dan taatku, ibadahku, puasaku, aku menangisi segalanya ini ya Allah, bukan karena surgamu, bukan tamak mengharap surgamu, tidak. Ini gambaran tauhid yang murni, fitrahnya ada di dalam. Lalu saya bagaimana? Haji, umroh, yang diharap bukan karena Allahnya. Kalau orang itu sudah fitrah, betul-betul menuju kepada Allah, ya, semua diberi oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Oleh karena itulah, mengapa harus fitrah? Karena manusia diperintah turun ke dunia ini untuk ibadah. Maka ibadahnya harus berdasarkan fitrah pemberian Allah sebagai bekal di dunia dan harus dibawa sampai nanti di akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah mengatakan, tidaklah kau kuperintah, melainkan kau kuperintah dengan fitrah yang kutanam di hatimu. Lahir kamu di dunia membawa fitrah. Dengan fitrah itulah kamu tidaklah kuperintah melainkan ibadah kepadaku. Illa liya'budullaha, melainkan ibadah kepada Allah, mukhlisin, murni. Tidak ada penyakit, tidak ada kecampuran keinginan apa-apa, murni. Lahuddin, dan sesuai dengan petunjuk agama, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sejauh ini kalau kita punya cita-cita selamat dunia akhirat, ingin cita-cita mati husnul khotimah, fitrah tidak boleh tercemar, tidak boleh terkontaminasi dengan najis-najis yang ada dalam diri kita. Hadirin yang kami muliakan, apa sih kewajiban manusia yang pertama diturunkan di dunia ini? Jadi Gusti Allah itu memberikan perintah. Ada wajib, ada sunnah, dan terusnya. Tapi kewajiban pertama manusia hidup di dunia, lahir cower sampai menjadi remaja, sampai sekarang punya kewajiban utama. Lah kewajiban utama ini kalau benar, ibadah kita jadi benar. Kita beragama jadi benar. Ya. Syaratnya kewajiban ini harus betul dulu. Apa? Apa sholat? Gimana, saudaraku? Apakah haji, sholat, amal, puasa? Itu lanjutan. Bukan. Kewajiban pertama yang diberikan kepada manusia, satu, ini kalau benar, semua benar. Semua akan menjadi patuh. Ketika terjatuh dia tepat tobat kepada Allah. Karena dia sudah kembali pada fitrah. Karena fitrah itu karakternya pada dasarnya patuh. Ketika baik dia patuh kepada Allah, itu milikmu ya Allah dengan syukur. Ketika jatuh, karena manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya lali, tempatnya dosa. Maka orang yang fitrah cepat tobat, tidak ditunda-tunda. Kita sudah begitu apa belum? Terutama al-fakir. Kalau melakukan dosa cepat tanggap apa enggak kalau kita ini orang jelek, orang dosa. Orang yang fitrah melakukan kesalahan, dia tunduk di hadapan Allah hatinya. Saya penuh dosa. Saya dolim ya Allah. Rabbana dzolamna anfusana. Jadi kewajiban pertama apa? Ini harus diketahui. Sampai Allah pun melalui Rasulullah mengatakan dalam agama pun ada kewajiban pertama. Ingat ya, kewajiban pertama sebelum manusia melakukan ibadah dan lain-lain adalah mengenal dulu kepada Allah Sang Pencipta.
Kenal dulu kepada yang menciptakan. Kemarin kan diterangkan. Sampai awal untuk mengenal agama, melakukan agama adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi pertama kali mengenal agama, awal manusia untuk melakukan perintah agama adalah ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Kenal dulu kepada Allah. Inilah permasalahan mengapa diri kita, diri manusia, terutama kami sendiri yang di sini, tidak mengenal kepada Allah. Sholat sih sholat, ibadah sih ibadah. Karena tidak mengenal Allah, ibadahnya salah alamat. Digarisbawahi. Sholatnya salah alamat. Puasanya salah alamat. Karena tidak kenal kepada Allah. Padahal ini pertama kali harus kenal kepada Allah. Sholatnya sesolat, ibadahnya seibadah, tapi salah alamat. Alamatnya tidak kepada Allah. Mesti semua ibadah adalah kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, alamatnya adalah lillah. Kalau lesan al-fakir ngerti, pikiran kita paham semua untuk Allah. Tapi jujur hati tidak untuk Allah, untuk pribadi. Agar kami besok selamat. Agar besok saya ini mendapatkan sesuatu karunia. Agar besok saya tidak dimasukkan ke neraka. Padahal Allah mengatakan, kamu ibadah hanya kepadaku. Ingat ya, pengajian yang kemarin. Innas sholati, sholatnya juga. Wa mahyaya, ibadah. Wa innas sholati wa nusuki, ibadahnya. Semua ibadah. Wa mahyaya, hidupnya, keluar masuknya napas. Wa mamati, sampai mati. Untuk siapa itu? Ini kita sudah mengatakan, sudah janji. Lillahi rabbil alamin. Kepada Allah pencipta alam. Allah Tuhannya semesta alam. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, fitrah ini tidak akan muncul, tidak akan bersih. Makanya untuk menjaga fitrah, pertama kali kewajiban manusia adalah ma'rifatullah. Kewajiban manusia dihidupkan di dunia bekal fitrah, kesucian, agar manusia hidup sampai pada sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sungguh-sungguh bersih. Maka fitrah bergandengan dengan ma'rifatullah. Orang fitrah artinya kenal kepada Allah. Itu lahir juga batin, bukan hanya lahirnya saja. Kalau mungkin kita saat-saat ini hanya lahirnya. Taatnya, ibadahnya, semangat ibadah. Tapi batinnya belum tentu loh ya. Masih di aku. Orang yang fitrah jauh dari pengakuan. Orang yang kenal Allah, karena kenal itu miliknya Allah, jauh daripada merasa memiliki itu. Saya tanya ya, dunia seisinya miliknya siapa? Allah. Miliknya Allah semua. Manusia yang ada ini ciptaan apa bukan? Oke, betul, ciptaan. Berarti ada yang menciptakan, logika. Karena dunia seisinya itu ciptaan, kami pun sebagai manusia adalah diciptakan. Artinya tidak ada apa-apa. Maka orang yang kenal kepada Allah, kalau tadi disebut ma'rifatullah, kenal dengan yang disembah, kenal dengan yang menghidupkan, kenal dengan yang memasukkan keluar masuknya napas, artinya hidup, dengan yang memelihara kita, kenal. Kalau kenal, satu ciri-ciri orang yang kenal kepada Allah, prakteknya adalah innani anallahu la ilaha illa ana. Saya putus di sini, surat Toha ayat 14. Nanti dilihat ya. Innani anallahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Karena yang ada hanya Allah memang. Nah, kita tidak ada kok merasa aku, kan aneh.
Kita ini ciptaan. Jadi kalau ada itu bukan milik kita. Itu pemberian. Paham ya? Jadi ketika innani anallahu la ilaha illa ana, itu sudah jelas. Orang yang ma'rifatullah, orang yang fitrahnya itu masih bersinar di dalam hati, dia terngiang-ngiang dawuh itu, sesungguhnya akulah Allah. Oh, kalau begitu diriku ini adalah tidak ada. Semua yang ada adalah miliknya Allah. Yang memberikan segalanya Allah. Jadi pengakuan di hati kita ini terbentur dengan innani anallahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sehingga tidak berani di sini mengatakan aku. Aku mampu, aku kiainya, aku ustadznya, aku bisa baca kitab, aku orang kaya, aku bisa mampu, aku bisa, tidak ada. Dikuatkan oleh Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang mampu. Tiada Tuhan yang menciptakan. Tiada segalanya yang mampu segala-galanya. Illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ini menguatkan dalam hati. Oh, tidak ada Tuhan. Artinya tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang memberi. Tidak ada yang apa. Walaupun itu ada di dada kita. Di dalam perbuatan kita tidak ada semua illa ana, kecuali Allah, itu miliknya Allah. Ini kalau kita renung, artinya orang yang fitrah itu hatinya itu illa ana, kecuali aku, bukan aku diri, aku Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah aku Allah. Bukan menyembah aku diri. Nah, kita akan menyembah diri kita. Memanjakan diri, memuliakan diri itu sama dengan menyembah diri. Mengaku dirinya mampu itu berarti sama dengan menyembah dirinya. Merasa aku ahli, merasa aku kuasa, merasa aku pandai. Itu berarti orang menyembah dirinya. Padahal fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Pujalah aku, muliakan aku, haraplah kepadaku, takutlah kepadaku. Aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Kalau kamu sudah mampu menyembah kepadaku, semua gerak-gerikmu, mulutmu, perbuatan kita, hati kita hanya untuk Allah, menyembah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, maka tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Akhirnya sholatnya tidak salah alamat. Karena sholatnya tunduk kepada Allah. Merasa dirinya memuja Allah, merasa dirinya mengagungkan Allah, merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Itu adalah wa aqimis sholata lidzikri. Hadirin yang saya muliakan, mumpung masih ada kesempatan, usia bergulir dari jam ke jam, dari hari ke hari, bulan ke bulan. Cepat lambat kita akan sampai pada ujungnya. Berapa di antara kita meninggalkan dunia, fitrahnya hancur di dunia karena belum kenal dengan ilmu yang mestinya harus dicari. Kita gimana hadirin? Kita kan puas dengan ibadah kita. Ibadah sekian kita puas. Apanya yang kita puas itu milik Allah. Mestinya itu tunduk. Mujadah itu nilainya tunduk. Ibadah itu nilainya taat. Lahir terutama batin. Kalau taatnya batin, dia merasa tidak ada kemampuan. Bahasa saya nol, ojo di aku. Nol, karena la haula. Siapapun tidak punya kemampuan, wala quwata, tidak punya kekuatan. Illa billah, melainkan itu datang dari Allah, itu miliknya Allah. Kita merasa mampu, berarti menyembah dirinya. Kita merasa punya, berarti menyembah dirinya. Orang yang tidak kenal Allah, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Walaupun tidak mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, tapi secara batin aku mampu. Padahal itu milik Allah, berarti dia merasa jadi Tuhan. Laukana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Surat Al-Anbiya ayat 22. Yang maksudnya begini. Jika ada Tuhan di langit dan di bumi. Menurut arti. Jika ada Tuhan di langit dan di bumi.
kalau di dalam dada. Jikalau ada Tuhan di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, di perbuatanmu selain Allah, hanya satu, mestinya hanya Allah. Itu ada selain Allah. La fasadata. Maka niscaya hancur semuanya diri kita ini. Kita sujud tapi ada Tuhan selain Allah. Tuhan siapa? Tuhan aku. Makanya musuh terberat itu adalah aku. Karena aku bisa menjelma menjadi Tuhan dan mengaku menjadi Tuhan. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Itu musuh terberat. Bukan setan, bukan iblis. Walaupun berat, bukan itu. Musuhmu yang terberat adalah dirimu sendiri, akumu sendiri. Ananiahmu. Kalau disebut yang ada di antara kedua belah punggungmu. Di antara kedua buah punggungmu. Punggung itu artinya untuk menyangga, untuk memikul. Artinya kamu merasa kuat, merasa mampu. Itu gambaran ya, bahasa konotasinya. Berarti kamu merasa jadi Tuhan. Makanya nafsu yang ada di antara kedua buah punggungmu. Di antara kedua punggungmu. Punggung itu kan untuk memikul. Berarti punya kemampuan dan kekuatan. Jadi siapa yang merasa mampu, merasa kuat, mampu ibadah, kuat ibadah, mampu menangisi dosa, kuat ikhlas, orang ini adalah akan hancur. Karena dalam surat Al-Anbiya sudah jelas dikatakan, jika ada Tuhan di langit dan di bumi, jika ada Tuhan di dadamu, selain Allah, hanya Allah mestinya, tapi ada selain Allah, aku. Allah kuasa, tapi saya juga merasa kuasa. La fasadata, rusak yang ada di dalam tubuh kita. Imannya rusak, ibadahnya ikut rusak. Karena apa? Akan hancur, terhapus dengan perasaan ini. Hadirin yang saya muliakan, inilah fitrah yang harus kita bawa. Ternyata fitrah ini akan membawa manusia itu ibadah itu dengan lurus. Karena orang yang fitrah otomatis mengenal Allah. Karena sejak ada di alam arwah, turun itu fitrahnya sudah ada. Tapi kalau turun di bumi, fitrahnya hilang. Ya, ada aku, ada kemampuan, ada kekuatan. Maka dia tidak akan mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal Tuhan, semua di aku. Buktinya bangga. Kita bangga karena merasa memiliki. Kita sombong itu karena merasa memiliki kelebihan. Kita pamer itu karena memiliki perasaan, memiliki sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sehingga dipamerkan. Ini akibat tidak fitrah. Maka untuk mencapai fitrah, wajib pertama adalah kenal dulu kepada Allah. Ma'rifatullah. Sehingga ada yang kemarin disebut, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kewajiban pertama manusia di dunia dengan seiring bawa fitrah, kewajiban pertama bukan apa-apa, adalah ma'rifatul ilahi, kenal dulu kepada Allah. Sehingga ibadahnya terarah, ucapannya terarah, takut pada Allah. Ucapannya adalah menjadi taat kepada Allah, tidak pernah menyinggung dan menyakiti orang, karena di sini ada fitrah yang mengalir. Dan kita gimana ya? Sudah tua seperti saya, amal sedikit disanjung-sanjungkan, ditunjuk-tunjukkan. Terutama ya saudara-saudara saya yang ahli ibadah, ahli ilmu, hati-hati. Karena semua itu menjadi hijab, menjadi aling-aling fitrah, tidak akan bisa muncul. Maka seiring fitrah, praktek ma'rifatullah. Orang fitrah maka dia kenal kepada yang memberi. Innani anallahu. Sesungguhnya aku, ana adalah Allah. Kalau kita ada aku, berarti bentur, menyakiti Tuhan. Allah mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Kok kalau panjang masa aku adalah si fulan, aku adalah si kaya, aku adalah si ahli ibadah. Awas menyakiti Tuhan, menyakiti Allah. La fasadata, hancur nanti. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan, artinya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi kemampuan dan kekuatan pada manusia. Illa ana, itu aku, kata Allah. Kecuali aku Allah. Tapi kita mengaku. Itu tanda bahwa fitrah kita ini sudah terkoyak, terkontaminasi dengan kehidupan. Harus cari guru. Cari murabbi.
ulama ahlul kasfi yang kemarin disampaikan. Mumpung belum terlambat. Kalau tidak ada perbanyak selawat, untung di akhir zaman umatnya Kanjeng Nabi dengan memperbanyak selawat, tunawwirul qulub, membuat hati yang ada pedut-pedut, mendung-mendung keakuan itu akan disisihkan dengan selawat. Tunawwirul qulub, membuat sinarnya hati. Wa tusilu min ghairi syai'in ila alamil ghuyub, akan bisa menyampaikan kepada Allah, fitrahnya akan kembali dan akhirnya bisa ma'rifatullah. Jadi dengan jalan makrifat adalah salah satunya perbanyak selawat. Berapa kali? Kalau kita baca selawat, jangan sedikit-sedikit. Minimal ya 5.000. Tiap hari, sholat 1.000. Tapi niatnya karena Allah. Hati-hati. Niatnya cinta pada Rasul. Atau setidak-tidaknya. Setiap hari 1.000. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau selawat apapun. Bagi teman-teman yang sudah mujahadah, perbanyak nida ya sayyidi ya Rasulullah. Perbanyak sholawat dan salam. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Hati berhubungan dengan Allah melalui Nur Muhammad, melalui selawatnya. Hadirin yang saya muliakan, kita harus tahu ada satu ayat dalam surat Al-Kahf. Tapi kita ini ditutup oleh iblis sehingga kita tidak kenal. Ada satu ayat perlu kita renungkan, perlu kita guroni. Cari pembimbing. Al-Kahf, surat Al-Kahf. Ayat 16 kalau tidak salah. Cuma kita tidak pernah berpikir ke situ. Tidak pernah membongkar rahasianya. Logikanya tidak pernah. Allah berfirman. Camkan wahai pendengar yang budiman. Camkan wahai al-fakir saya sendiri. Camkan wahai yang hadir. Bapak-bapak maupun ibu-ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat yang mestinya jadi pemikiran dan menjadikan logika kita ini matang. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kamu, yaitu dari urat lehermu. Allah lebih dekat di antara kamu, ya, kepadamu lebih dekat daripada urat lehermu. Berarti Allah lebih dekat. Di antara kita ini sudah dekat dengan diri kita. Lesan kita dengan ucapan sangat dekat, bahkan bersatu. Pendengaran kita dengan telinga bersatu. Ya. Pandangan kita, basor, pandangan mata ini dekat dengan mata. Tapi ajib, Allah lebih dekat daripada semuanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Urat leher kan ada di dalam. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi ini tidak ngefek di dalam jiwa kami sendiri. Mboten ngefek belas. Itu hanya sekedar bacaan. Artinya berpikirlah kamu, kalau Allah lebih dekat dari kamu, apa yang kau kerjakan? Mestinya kita lebih takut kepada Allah yang maha dekat dengan kita. Apapun yang kita lakukan, Allah lebih dekat dari kita, berarti Allah lebih tahu. Tapi ini hanya sebagai ucapan gombal saya. Saya berani sewenang-wenang berbuat salah, berbuat dosa. Tidak pernah ada rasa taubat di hadapannya. Ayat ini hanya sekedar ayat, tapi tidak ada pengetarapan dalam jiwa. Coba bayangkan. Kalau kita dekat dengan polisi, dengan penegak hukum, beranikah kita sewenang-wenang melakukan dosa, kesalahan di hadapan polisi dan penegak hukum? Coba kita pikir dengan jernih. Kalau pikiran kita ini waras, hadirin. Kalau saya dekat polisi, tidak berani mencuri, karena kita dekat polisi. Karena kalau kita mencuri, ya tinggal megang saja. Tidak berani kita mengedarkan narkoba, karena kita sudah di hadapan BNN. Polisi. Coba direnung. Sekarang kalau kita ini
Dekat dengan KPK, pemberantas korupsi itu. Dekat, kerja diawasi, kemana-mana diawasi. Berani kita korupsi? Akal yang sehat telah mengatakan tidak akan berani korupsi. Karena di situ ada KPK. Ya Allah, indahnya orang yang merasa dekat. Dia tidak berani karena merasa dekat. Ketika kita berguru, kita dekat dengan guru, kita dekat dengan pembimbing kita, berani kita melakukan kesalahan di hadapan guru? Malu. Padahal Allah lebih dekat dari urat leher kita. Lebih dekat kepada kita ini daripada leher urat nadi kita. Tadi disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi karena kita buta, fitrah kita ini sudah buta, kita tidak kenal kepada Allah. Kalau kita menyatakan Allah dekat berarti Allah Maha mengetahui. Tapi kita maksiat. Kalau kita maksiat di hadapan siapa, ma'asyiral hadirin? Kita berani dengan kedua orang tua, artinya berani di hadapan siapa itu? Kita dusta, berarti dusta di hadapan siapa yang lebih dekat daripada kita dan Maha mengetahui. Kita diketahui oleh Allah karena Allah lebih dekat daripada diri kita, lebih dekat daripada urat leher. Fitrah ini yang akan mampu menjawab tantangan. Tapi kalau fitrahnya sudah terkoyak, kita tidak kenal kepada Allah, masa bodoh Tuhan. Apa nanti di akhirat? Hancur kalau kita sudah begitu. Berarti menantang hukum Tuhan. Kita akan sering, urusan akhirat, urusan dunia, itu orang yang sombong. Kita terlalu sombong. Apa jari Gusti Allah, urusan akhirat, itu adalah orang yang sombong. Kita adalah sombong di hadapan Allah. Kembali kepada kenyataan. Kalau kita sudah benar-benar menyadari, kita sudah benar-benar menyatakan, Allah lebih dekat. Ketika kita maksiat, tahu kalau Allah lebih dekat, kita lakukan. Ya Allah, kita melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngenyek Gusti Allah. Karena tahu Allah lebih dekat. Tapi kita masih berani dusta, masih berani tidak ibadah, masih berani ngersulo di hadapan Allah. Allah lebih dekat. Ketika engkau muji, walaupun dalam hati, Allah Maha tahu pujianmu. Tapi ketika engkau ngersulo, marah dengan Allah dalam hati, membandingkan Allah dengan yang lain, Allah pun Maha tahu. Ternyata kita bukan orang baik, ma'asyiral hadirin. Ya, Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini? Fitrah ini akan mengikuti kita kembali ke alam sana, kembali kepada Allah, atau tidak? Masih ada harapan, saudaraku. Karena hidup ini hanya sekali. Hidup sekali harus berarti. Maka tidak ada lain. Hari ini juga kita taubat kepada Allah. Selain taubat, iman tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu iman betul dirasakan sehingga kita tidak berkutik. Tapi balik kembali kita selalu berbuat dosa. Kalau itu kita tidak cepat-cepat, bisa juga walaupun kita nampaknya ahli ibadah, ahli mujahadah, ahli segalanya, bisa su'ul khotimah. Karena husnul khotimah dan su'ul khotimah itu urusan hati. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah, taubat, beriman dan beramal soleh. Allah tetap akan mengampuni kita, bahkan menjadikan kejelekan kita. Kalau kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kenal kepada Allah, mati dengan fitrah, Allah akan merubah kejelekan kita menjadi kebaikan. Dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang menginginkan kembali kepada Allah. Illa man taba, akhirnya dia merasa salah. Ya Allah, ternyata saya melecehkan Engkau. Engkau lebih dekat daripada urat nadiku, tapi aku maksiat, tapi tidak tahu kalau Engkau melihat aku. Dia tobat, ya Allah, dosaku banyak. Dosa-dosa yang lalu karena kebodohan kami, ya Allah. Wa amanah, dan beriman kepada Allah bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah Rahman Rahim.
wa amila amalan solihah, dan mengamalkan amal-amal yang baik. Kita tobat, iman kepada Allah, kembali kepada amal-amal yang baik. Yang jelek-jelek kita tutup, kita lockdown, minta kepada Allah diberi kemampuan dan kekuatan beramal yang soleh. Apa kata Allah? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Maka kita semuanya akan dirubah kejelekannya menjadi kebaikan. Siapapun akan diampuni Allah. Orang yang merasa dosa, rendah, dolim, pasti akan diampuni. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau fitrah kembali, tidak ada masalah. Dosamu yang lalu akan kuampuni. Walaupun baru sudah tua, menyadari akhirnya fitrah kembali. Dia kembali hanya nol, hanya Allah. Innani anallahu. Kata Allah, terus beramal yang soleh. Tobat merasa dosa. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan mengganti dosa-dosanya, sayyi'atihim, kesalahannya, kejelekannya dulu yang dilakukan ketika remaja. Menjelang meninggal dunia, dia kembali pada fitrah. Ku ganti dosa-dosamu, ku ganti kejelekanmu dengan kebaikan. Ku catat semuanya menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang demikian itulah Allah mengampuni dosa kita. Jadi Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan mencintai kita. Ya, saya kira cukup. Semoga sekedar pengajian adalah merupakan semangat untuk kembali pada fitrah. Yang penuh dosa seperti Al-Fakir, yang ahli maksiat seperti kami, maksiat perbuatan, maksiat lesan, lebih-lebih maksiat hati. Ayo kembali kepada Allah, kembali pada fitrah. Karena orang yang membawa fitrah akan husnul khotimah. Ibadah-ibadah yang sudah terlanjur kita lakukan dan kita jaga, kita sembah, sekarang kita nolkan. Ibadah tingkatkan, hati nol. Jangan merasa ahli ibadah. Jadilah merasa kita sebagai hamba yang penuh dosa. Orang yang demikian ini, dengan amal-amal baiknya, tapi dia merasa salah, merasa rendah, merasa dosa, merasa nol. Wa kanallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang demikian. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan akan diganti menjadi kebaikan. Hadirin yang saya muliakan. Bagaimana dengan keadaan kita? Sungguh banyak penyesalan kalau kita tidak kembali kepada Allah. Sungguh kita akan menyesal yang tiada guna. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tobat ketika roh ada di tenggorokan. Tidak ada arti. Ya, pada malam hari inilah kita tobat kepada Allah. Merasa dosa. Ingat, orang tobat merasa dosa, tandanya adalah air mata penyesalan. Tandanya adalah air mata penyesalan. Siapa yang menangis karena Allah? Mambaka min khosyatillah. Menangis takut kepada Allah. Bukan surga, bukan takut neraka. Takut karena menyakiti Allah. Takut karena sering melecehkan Allah. Takut karena sudah salah, karena kita maksiat seakan-akan Allah tidak tahu. Kafir itu, kufur namanya. Jadi kalau kita maksiat koyok-koyok Allah gak tahu, itu kufur. Tapi kalau kita maksiat Allah tahu, kita lakukan itu ngenyek Gusti Allah, melecehkan Allah. Ini kita. Taubat identik dengan air mata, penyesalan. Jangan takut menangis. Karena Allah perintah, kalau kamu salah, taubat, nangislah. Tidak ada orang merasa salah itu tidak menangis. Kita ada di pengadilan saja ketika orang melakukan kesalahan, menangis. Divonis hukuman, menangis. Apa kita menangis besok di neraka ketika divonis kamu ahli neraka, apa gitu? Jangan saudaraku, mumpung ada kesempatan bersama Al-Fakir. Mari kita tobat di hadapan Allah. Yang tidak hafal, baca selawat lainnya. Yang hafal ikuti kami. Kita doakan kepada ahli kubur kita. Semuanya umat Islam. Khususnya keluarga besar kita semuanya. Baik itu ayah, ibu, dan lain-lain. Kita doakan. Kita doakan pemerintah kita. Kuat untuk membimbing bangsanya. Kuat untuk memimpin bangsanya. Kita doakan para habaib dan ulama-ulama. Ikut membantu perjuangan
agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari hadirin, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Saya cukup. Semoga Allah meridhai. Salam kami kepada saudara-saudara saya yang tidak bisa hadir seperti panjenengan di sini, yang jauh. Doa restunya semoga perjuangan di Yayasan Al-Ma'ruf, perjuangan alam hikmah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah. Kita cari fitrah yang hilang di dalam dada kita ini. Mari dengan banyak zikir kepada Allah, banyak sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa min ghausiadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.